Halo penyelam internet, rasanya nyaman banget ya berselancar di internet ini. Mau cari apa aja ada. Berbagai kategori, berbagai informasi bisa kita cari dengan mudah melalui internet. Tapi sayangnya di balik kemudahan internet ini ada aja kejahatan yang bisa terjadi atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Nah, oleh karena itu, dalam penggunaan internet ada yang disebut dengan cyber ethic. Dan di sini saya, Revi Aprilia Maharani, akan membahas cyber ethic lebih lanjut. Jadi cyber ethic itu apa? Cyber ethic merupakan etika dalam berinternet yang tidak tertulis, berisikan nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Ngomong-ngomong soal etika, etika merupakan norma atau nilai-nilai hukum berupa peraturan yang diciptakan untuk ditaati dalam hal bersikap, bertindak, ataupun berkomunikasi. Etika dapat mencegah hal buruk, misalnya menyinggung pihak-pihak tertentu, atau sikap maupun cara berkomunikasi yang tidak baik. Netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dalam berinternet diperlukan etika dan tata caranya sendiri, seperti halnya mengirim surat, menggunakan media sosial, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa netiquette yang perlu diketahui. Yang pertama, berinteraksi seperti dengan manusia pada umumnya, ya dengan kata lain sewajarnya aja. Kedua, menggunakan kata-kata yang sopan agar tidak terjadinya kesinggungan. Ketiga, jangan memberikan info-info yang belum valid atau hoax. Keempat, perhatikan kata-kata yang ditulis. Kelima, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Keenam, berhati-hati ketika memberikan data-data privasi ataupun pribadi. Ketujuh, hindari perselisihan. Kedelapan, hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata kapital, karena penggunaan tersebut bisa diartikan sebagai berteriak. Kesembilan, memberi maaf ketika kita melakukan kesalahan. Selain itu, ada netiquette yang ditetapkan oleh organisasi internasional IETF, the Internet Engineering Task Force, yang merupakan sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang berhubungan dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet di skala internasional, di mana IETF menerapkan beberapa contoh etika. Yang pertama, yaitu one-to-one communication, di mana one-to-one communication merupakan komunikasi yang terjadi pada satu individu dengan individu lainnya. Contohnya adalah ketika dua orang berbicara ataupun ketika mereka berkomunikasi melalui email, di mana pada one-to-one communication dapat diterapkan beberapa hal seperti berbicaralah dengan sopan, lalu ketika dirimu mempunyai sebuah akun seperti akun email ataupun sosial media, lakukanlah akun tersebut seperti dirimu sendiri, seperti pribadimu. Lalu, hati-hati saat menggunakan huruf kapital, karena bisa menyebabkan orang lain salah paham. Selanjutnya, jawablah pertanyaan lawan bicaramu dengan baik dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, selain menjawab, jadilah pendengar yang baik serta memberi respon yang positif. Selanjutnya ada one-to-many communication, di mana one-to-one communication merupakan komunikasi yang terjadi antar individu dengan beberapa orang atau kelompok pun sebaliknya. Contohnya seperti melalui blog, komunitas, situs web, ataupun hal lainnya. Di mana ada beberapa hal nih yang bisa diterapkan dengan one-to-many communication. Yang pertama bisa dengan bacalah dengan teliti dan memahami bacaan yang kalian baca. Ya, selanjutnya, berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis ataupun diucapkan, karena bisa aja menyinggung seseorang. Selanjutnya, dengan dilarang mengirim sebuah artikel atau teks berbau pemalsuan, sara, pornografi, ataupun sejenisnya yang merugikan banyak pihak. Mengingat di internet itu banyak orang yang memiliki kebudayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Selanjutnya, dan yang terakhir, saat dirimu tidak setuju dengan seseorang,
yang berujung menjadi perselisihan di sebuah forum ataupun perdebatan yang melibatkan banyak orang, lebih baik hal ini diselesaikan secara pribadi. Berarti cyber ethic penting ya? Yap, cyber etik memang penting adanya karena pengguna internet amat sangat luas, dapat berasal dari berbagai negara yang memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonim, di mana tidak adanya keharusan akan pernyataan identitas asli saat berinteraksi. Lalu, pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya. Dan dengan berbagai hal yang sulit dikontrol ini, serta dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet, memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Nah, oleh karena itu, dengan luasnya penggunaan internet, maka akan sangat diperlukan adanya cyber etik demi kenyamanan bersama. Karena kalian gak mau kan kalau tiba-tiba kalian dengar kabar ada yang pakai identitas kalian di internet, terus dipakai buat hal yang merugikan. Atau misalnya ada yang mencuri data kalian, dan parahnya ada yang kirimin malware berbahaya ke perangkat kalian. Ngomong-ngomong soal pelanggaran, yuk kita bahas lebih lanjut mengenai pelanggaran, di mana contoh-contoh pelanggaran dengan skala internasional dan nasional. Contoh pelanggaran cyber etik skala nasional, di mana contohnya kali ini yaitu pada kasus phishing website Bank BCA, di mana phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing biasanya adalah data pribadi, biasanya dengan nama, usia, alamat, atau dengan data akun seperti username dan password, lalu data finansial seperti informasi kartu kredit ataupun rekening. Pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan. Banyak orang berhasil dikelabui. Lalu informasi data phishing yang diperoleh bisa langsung dimanfaatkan untuk menipu korban, atau bisa juga dijual ke pihak lain untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan akun. Nah, berikan kasus lagi, pada tahun 2001 terjadi kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA, di mana kasus tersebut dilakukan oleh seorang karyawan media online bernama Stephen Haryanto. Pelaku mengirimkan situs palsu melalui email yang tulisannya mirip dengan situs aslinya. Jika pemilik akun tidak jeli, maka korban akan mengklik situs palsu tersebut sesuai dengan instruksi dari pelaku, termasuk mengupload akun miliknya. Untuk selanjutnya, informasi data diri dari pemilik akun akan masuk ke situs palsu yang diklik tadi, sehingga pelaku akan leluasa berbuat apa saja dengan informasi tersebut, termasuk pencurian akun bank, dan itulah yang dilakukan oleh Stephen Haryanto. Dan dampak dari kejadian ini ialah kerugian bagi nasabah dan pihak bank, karena informasi pribadi mereka bisa diakses oleh orang lain. Meskipun hacker tidak mengambil keuntungan materi dari hal ini, namun pihak bank akan mengalami kerugian kepercayaan dari nasabah. Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur secara khusus mengenai phishing, maka kasus ini dijerat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terhadap kasus tindak pidana penipuan untuk memperoleh informasi personal phishing melalui pengiriman email. Contoh pelanggaran cyber etik skala internasional, di mana pada contoh pelanggaran cyber etik ini merupakan jenis cyber sex, yang merupakan kombinasi adiksi, yaitu adiksi seks dan adiksi internet, di mana seseorang secara berulang menggunakan fasilitas internet guna pemuasan hasrat seksualnya. Di mana pada kasus ini yaitu Enrum Case yang merupakan kasus kekerasan dan pelecehan seksual melalui grup Telegram yang dilakukan dengan kejam oleh Jo Joo Bin di Korea Selatan. Enrum sendiri merupakan nama grup chat porno di Telegram yang digunakan oleh pelaku untuk mendistribusikan video-video pelecehan dan kekerasan seksual dari sejumlah perempuan
Dari total 74 perempuan yang menjadi korban, sebanyak 16 perempuan merupakan anak di bawah umur. Di mana kronologi pada kasus ini yaitu pelaku mencoba menarik korban dengan cara berpura-pura menjadi polisi dan meminta korban untuk mengunggah konten porno, lalu mereka menyebarkan dan menjual konten itu di berbagai ruangan obrolan di Telegram. Dan jika korban tidak menurut, pelaku akan mengancam untuk menyebarkan konten pornonya ke sejumlah teman ataupun keluarga korban. Pelaku juga mengancam akan menyebarkan identitas korban agar dapat memperkosa mereka. Dan pada 26 November 2020, Jo Jubin dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman total 40 tahun penjara. Baik, demikian atas penjelasan saya mengenai cyber etik dan juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seputar cyber etik. Demikian, saya akhiri. Terima kasih.